perspektif ekonomi ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, sebenarnya gini, kalau kita lihat Indonesia ini selalu saja ketika ada krisis, itu ada kemiskinan baru gitu. Jadi kita tuh nggak akan pernah bisa menjadi negara maju karena setiap krisis selalu ada kemiskinan baru gitu. Dan ketika mulai membaik, itu pengurangan kemiskinannya tuh sangat lambat gitu. Sehingga problem kita itu adalah orang miskin dan hampir miskin itu jumlahnya luar biasa besar ya. Nah, yang kaya gimana? Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin gitu. Nah, oleh karena itu di dalam kebijakan itu sekarang sudah harus kita lihat tidak bisa lagi kebijakan itu adalah one for all. Tapi kebijakan itu harus melihat berdasarkan structure. Struktur yang mana butuhnya apa gitu ya. Contoh kemarin dana pen gitu ya. Dana pen itu luar biasa besarnya sampai 600 triliun. Tapi tahun lalu tuh nggak terserap. Hanya 579 yang terserap. Kenapa? Karena kebijakan yang dibuat di dana pen itu memang belum dibutuhkan gitu di lapangan sehingga akibatnya tidak terserap dengan baik. Jadi memang dalam membuat kebijakan itu tidak bisa hanya melihat perspektif dari kacamata regulator atau pemerintah, tapi harus dilihat dari kacamata pelaku. Pelaku itu ada masyarakat, ada dunia usaha gitu. Jadi di sini yang harus dilihat dua hal itu gitu. Nah, ini yang kelihatannya tidak dilihat ya. Nah, yang kedua, yang sebelum saya masuk di materi juga, bahwa kita hadapi krisis itu bukan hanya 10 tahun sekali, ya, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu kita sudah menghadapi sebenarnya 6 krisis. 2008 kita menghadapi krisis, kemudian 2012 gitu ya. Nah, krisis ini udah berasal dari eksternal maupun internal gitu. Nah, kalau kita tahu krisis itu sering terjadi ya, sekarang saja hanya dalam kurun waktu berapa sudah 8 kali krisis gitu. Nah, artinya apa? Artinya tidak bisa lagi kita bicara tentang stabilisasi atau certainty. Jadi yang dikatakan kepastian itu adalah ketidakpastian gitu. Jadi artinya situasi yang berubah-berubah itu juga harus diikuti dengan policy yang cepat gitu. Nah, kalau kita kan menganutnya rule base ya. Rule base itu selalu hitam putih. Jadi ya kalau nggak hitam putih gitu ya akhirnya apa? Kita dirugikan dengan kebijakan kita sendiri gitu. Nah, jadi ke depan memang yang sekarang sudah mulai dilakukan oleh salah satunya OJK itu adalah principle base ya. Jadi principle base itu adalah yang diatur dalam undang-undang itu adalah besarannya aja gitu. Tapi bahwa di bawahnya aturannya kondisinya kan berubah-ubah. Jadi tidak bisa. Kalau enggak kasusnya jadi kayak BLBI, nggak pernah selesai kan gitu ya. Nah ini padahal setiap krisis selalu akan ada korban gitu. Nah korban itu akan jadi bancakan lagi nanti di pemerintah berikutnya begitu. Nah jadi itu jadi problem. Ini kalau nggak dibereskan menurut saya kita nggak akan pernah jadi negara maju. Karena baru bagus sedikit jatuh lagi kita nggak bisa menyelesaikan dengan kebijakan tambah jatuh gitu. Itu yang terjadi saat ini ya. Jadi pertama adalah buat semuanya kepastian itu adalah ketidakpastian. Oleh karena itu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sendiri harus tahu bahwa ketidakpastian itu akan terjadi ya. Sama dengan COVID. COVID itu nggak bisa kita tunggu, ya kita harus berdamai dengan COVID. Nah, berdamai dengan COVID itu yang harus kita lakukan. Terus apa nih yang harus kita lakukan tahapannya gitu? Harus seperti itu. Karena kalau kita hanya menunggu dan menunggu, maka ekonomi makin lama makin jatuh, ya kan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, padahal kita tidak tahu selesainya kapan gitu. Jadi sama aja, COVID sama ketidakpastian ini hampir mirip-mirip gitu ya. Nah itu, oke. Sekarang boleh dibuka slide-nya. Nah yang pertama saya akan mengacu pada 2045 yang sudah dibuat sendiri oleh pemerintah ya sebenarnya, yaitu ada berbagai megatrend yang terjadi. Ya langsung lanjut aja. Ada berbagai megatrend yang terjadi yang harus dilihat ya oleh kita semua ya dan juga oleh pemerintah sebenarnya. Ini nanti bisa di fotokopi. Yang pertama bukan fotokopi apa sekarang nih di link demografi global. Ya nanti bisa diberikan. Nah demografi global ini udah nggak bisa ditutup matanya. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan yang signifikan sebenarnya sejak 2008 juga gitu ya. Terjadi perubahan bahwa negara maju itu sekarang kenapa ekonominya sangat rendah pertumbuhannya? Karena hampir 70% masa aging gitu. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu sekarang justrunya digenerate oleh negara berkembang gitu ya. Makanya China itu menginginkan bahwa mereka bisa memimpin ya, makanya bikin obor kan. Nah, obor itu nanti akan linkage dengan 65 negara gitu ya dan mereka
sudah memikirkan tuh dengan 65 negara yang akan nanti pertumbuhan penduduknya tinggi dan usia produktifnya tinggi, itu akan jadi market gitu. Nah, kita belum mikirin apa-apa nih gitu ya. Cina udah mikirin nih kerjasamanya 65 negara siapa aja, makanya dia siapkan dana untuk bisa investasi di 65 negara ini karena dia sudah melihat marketnya gitu. Nah, kita dari dulu di tempat aja nggak kemana-mana gitu. Nah, jadi kita sudah harus boleh berpikir juga bahwa kalau negara maju itu ekonominya sudah mulai turun, kita mulai harus menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang juga, di mana pertumbuhan penduduknya juga tinggi gitu. Nah, ini yang mungkin strategi yang harus kita lakukan terkait dengan demografi global ya, termasuk Indonesia sendiri ya. Nah, yang kedua ada yang namanya urbanisasi global. Jadi diperkirakan bukan hanya urbanisasi global, di Indonesia pun itu bisa jadi 60-70% itu 2045 akan di kota gitu. Apa yang mesti dilakukan? Nggak bisa ditolak. Yang bisa dilakukan pemerintah, ya anggaran harus dirubah. Bagaimana anggaran untuk orang-orang di urbanisasi itu harus mulai diperbaiki gitu ya. Nah, kita kan nggak, anggaran APBN kita itu dari dulu sampai sekarang ya pokoknya naik 10%, naik 10% gitu. Tapi tidak berubah secara structure gitu. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan juga karena APBN kita tuh sekarang di bawah 10% dari PDB. Jadi kecil ya. Jadi kalau kecil itu artinya apa? Artinya harus untuk digunakan sebagai stimulus supaya stimulus itu bisa memberikan hasil yang 10 bahkan 1000 kali lipat gitu. Harus begitu. Tidak bisa lagi APBN itu seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini kan habis untuk birokrasi, habis untuk bayar bunga utang gitu ya. Tapi untuk rakyat sendiri makin lama makin kecil gitu. Nah, ini yang harus dipilih-pilih. Maka kalau orang selalu bilang pemerataan, saya sih nggak setuju ya. Kenapa? Pemerataan itu belum tentu cocok ya. Misalnya daerah masyarakatnya cuma jumlahnya dikit gitu, tapi dibangun proyek-proyek mercusuar, siapa yang mau pakai ke sana gitu ya. Nah, kita kan nggak, pokoknya kalau secara politik bagus nggak apa-apa gitu ya. Misalnya membangun jalan di daerah yang nggak ada orangnya gitu kan. Nah, itu banyak, bahkan tadi menarik ada diskusi tentang maritim ya. Banyak pelabuhan nggak ada kapalnya, coba Anda bayangkan. Karena apa? Setiap daerah pengen punya pelabuhan gitu. Nah, jadi sebenarnya berapa pemborosan yang sudah kita lakukan untuk pembangunan-pembangunan yang sebenarnya nggak berdampak pada ekonomi, tapi malah membebani. Ya. Di Sumatera Selatan misalnya, ada pembangunan LRT, sekarang pemerintah yang sekarang nggak mau bayarin. Karena dia bilang, iya kan, itu kan kacau gitu. Biayanya triliunan ya, benar nggak? Biaya triliunan, tapi sekarang tidak ada yang mau tanggung jawab gitu. Jadi menurut saya otonomi ini tujuannya baik, tapi akhirnya jadi ego sektoral, antar daerah tidak bersatu, padahal seluruh dunia tuh sekarang justru eranya berkolaborasi, berekosistem untuk mencapai tujuan. Kalau kita enggak, masih inginnya masing-masing. Nah, ini juga salah satu evaluasi. Jadi menurut saya banyak banget yang mesti dievaluasi ya. Itu dari sisi urbanisasi. Jadi akan terjadi urbanisasi, maka perlu pembangunan suburban ya. Suburban itu adalah kayak kita sekarang ada yang namanya Banten, kemudian ada Tangerang, itu adalah suburban. Nah, suburban ini harus dibangun di daerah-daerah yang marketnya besar gitu ya. Karena itu supaya tidak terjadi urbanisasi besar dan akan. Jakarta ini kan mungkin 2000 berapa udah bisa tenggelam gitu ya. Nah, karena itu tadi suburban menjadi penting. Oke. Yang ketiga adalah peran emerging market economy. Emerging economy itu semua udah menganggap bahwa Asia Tenggara itu akan jadi besar, jadi kayak Afrika, Brazil gitu. Jadi ini yang harus kita, kiblat kita harus mulai berubah gitu ya. Oke, yang berikutnya lagi yang menarik juga di sini adalah bicara tentang kelas menengah ya. 2030 ini diperkirakan kelas menengah Indonesia itu akan meningkat. Jadi kelas menengah meningkat, tapi kelas bawah juga tetap banyak gitu ya. Nah, kelas menengah yang meningkat tuh harus diikuti dengan kebijakan yang berubah juga gitu. Jadi lihat aja sekarang, kenapa sih kok konglomerat Indonesia banyak yang tinggal di Singapura? Kenapa dia taruh uang di sana? Karena pelayanan di sini itu sama rata, nggak bisa. Biar bagaimanapun itu pelayanan harus berbeda gitu ya. Nah, di Singapura itu Anda tahu sendiri, kalau ada orang taruh uang dalam jumlah tertentu, pelayanannya luar biasa gitu, pemerintahnya ya. Gitu. Nah, ini kita harus rubah juga karena otomatis kelas menengah yang makin meningkat butuh kebijakan yang berbeda juga gitu. Ini tren global dan juga tren Indonesia ya. Kemudian persaingan sumber daya alam ya, sumber daya alam tuh sekarang luar biasa juga ya. Dan ini mesti kita pikirkan harusnya Indonesia tuh bisa jadi sumber pangan dunia gitu. Karena
ke depan itu terjadi terhadap shortage terhadap pangan. Nah, harusnya kita bisa lakukan itu. Terus teknologi, perubahan teknologi yang cepat ya, kita harusnya 10 tahun lagi berubah teknologi ternyata lebih cepat gara-gara pandemi gitu. Nah, perubahan gaya hidup masyarakat ini mungkin sebagian besar tidak berubah setelah pandemi gitu. Nah, apakah kita sudah siap dengan kebijakan ketika orang segala sesuatunya sudah dilakukan melalui digital? Ya, itu jadi penting. Oke, kemudian yang lain adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini yang menurut saya sudah mulai dilakukan oleh beberapa negara mengenai green economy gitu ya. Udah mulai. Nah, kita nih maju mundur gitu. Kalau menurut saya bahaya juga. Suatu saat ekspor kita bisa ditolak karena kita tidak mempersiapkan diri dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan green economy. Nah, itu sangat berat sekali. Oke, terus lanjut aja. Nah, kalau kita melihat sebenarnya dari ini terus aja Mas ini. Jadi kalau yang sekarang yang kita perlu bangun itu adalah pembangunan SDM itu benar ya. Jadi ini nggak klise. Kenapa? Karena kalau kita lihat pembangunan sumber daya manusia kita itu agak lambat ya, di mana kita punya vokasi, punya ini, tapi nggak ada hasilnya gitu. Hanya ada dan tiada gitu ya. Tapi sebenarnya outputnya atau outcome-nya tuh nggak ada. Gitu. Nah, jadi sebenarnya tugas pemerintah tuh tiga sebenarnya ya. Satu adalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, termasuk kesempatan kerja. Cuman itu sebenarnya. Jadi termasuk pemerintah daerah harusnya ke arah sana gitu. Saya melihat ini yang tidak tercapai. Nah, ini ada kaitannya dengan sistem anggaran kita. Sistem anggaran kita itu susah untuk apa istilahnya itu yang jadi setiap tahun itu harus setahun habis gitu. Jadi akhirnya semua orang itu bicara tentang ya udahlah yang penting kita selesai daripada kita nanti tahun depan anggarannya dipotong kan gitu ya. Jadi akhirnya yang dibuat itu lebih short term, padahal kita butuh pembangunan itu yang berkesinambungan. Nah, itu tidak terjadi. Nah, oleh karena itu sistem anggaran itu harus dirubah, di mana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus related dengan anggaran itu harus related dengan kebijakannya gitu. Nah, kalau ini enggak, jadi tahunan aja. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau bisa di riset nih ya, kalau ada yang mau riset itu bagaimana hubungan antara dana pembangunan itu dengan hasil pembangunan gitu. Nah, ini menurut saya rendah sekali gitu. Kesinambungan dengan hasilnya. Mungkin secara fisik ada, tapi fisiknya itu bisa menghasilkan ekonomi enggak gitu ya. Itu jadi kendala kita ya. Oke. Terus berikutnya kalau kita lihat di sini adalah kita bicara tentang kelas menengah yang meningkat ya. Nanti 2045 itu kelas menengahnya trennya akan meningkat, tetapi kalau kemiskinan itu tidak diselesaikan itu bahaya. Kenapa? Akan terjadi gejolak sosial ya. Apalagi tadi kalau Bu Siti Zuro menyatakan partai politik kita kayak gini itu masih bahaya. Kenapa? Kita nggak akan dapat pemimpin yang bagus. Orang kalau lapar dapat duit ya memimpin yang jelek juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini bahaya. Jadi memang negara menjadi demokrasi itu memang syaratnya pendidikan masyarakatnya harus bagus. Lah kalau 165 juta orang dari 300 juta itu masih pendidikannya jelek, susah juga gitu untuk memilih pemimpin yang baik gitu ya. Itu jadi problem juga gitu. Oke, berikutnya lagi ini per kapita ya. Jadi kita pengen per kapita nanti jadi negara nomor 7. Saya bilang sih mimpi kalau kita nggak kerjakan dari sekarang. Gitu. Kenapa? Karena untuk mencapai 2045 itu harus ada tahapan. Padahal kita tahu dari sejak kita demokrasi ya, sejak itu kita cuma 5% pertumbuhannya. Ya, pernah di zaman Pak SBY pernah sempat tinggi 6%, tapi habis itu 5% terus nggak pernah tinggi. Nah, gimana kita bisa mencapai 7%? Gimana kita bisa mendapat per kapita yang tinggi? Sekarang aja kita sudah masuk lower middle, sekarang lower lagi negara kita untuk per kapita, ya kan? Nah, itu PR berat buat Indonesia. Ya, lanjut aja. Nah, kemudian kita lihat terus aja. Lanjut ini, kalau kita lihat ini yang tadi saya ceritakan, tapi nggak akan saya masukkan. Ini yang sebelumnya tadi itu adalah bicara tentang perubahan uncertainty ya. Nah, ini kan orang selalu bilang, wah Jawa dengan Sumatera tuh mendominasi pasar. Itu kan nggak bisa ditolak gitu. Apakah kalau kita bangun di Kalimantan tiba-tiba orang pada pindah ke sana? Enggak juga gitu ya. Apakah kalau kita memindahkan ibu kota terus orang pada pindah? Enggak juga gitu. Yang ada ya udah pemerintah aja yang pindah gitu. Tapi ekonomi nggak akan berubah. Kita lihat aja contoh Korea Selatan ya, nggak berhasil juga kan membangun ibu kota baru dengan mengembangkan perguruan tinggi dulu gitu ya, nggak juga.
mana Meksiko juga. Jadi kebanyakan mereka ya udah ada pembangunan ibu kota, tapi sebenarnya ekonominya nggak berubah, tetap di situ. Gitu. Nah, jadi menurut saya apa? Ya harus kita lihat pasar itu di Jawa dan Sumatera. Jadi sekarang biarin aja pasar di situ gitu. Ya makanya mestinya yang divaksin duluan tuh Jawa sama Jakarta. Gitu. Kenapa? Karena marketnya paling besar. Jadi daerah lain itu kan support daripada apa namanya pasar gitu. Tapi kalau berdasarkan umur ya susah. Akhirnya COVID-nya nggak selesai-selesai gitu ya. Itu jadi masalah. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah bukan pemerataan dilakukan di seluruh daerah, bukan. Tapi bagaimana daerah bisa mensupport pasar, tapi daerah jadi sejahtera gitu. Nah ini yang mungkin polanya harus dirubah gitu. Oke lanjut. Nah kita lihat sektor apa yang berkembang sebenarnya. Nah sambil nanti supaya waktunya nggak terlalu ini, sebenarnya gini, UKM kita itu kan selalu dikatakan tulang punggung gitu ya. Bahkan kalau politik itu paling senang pakai UKM gitu ya sebagai ini. UKM itu kalau mau jujur 60% kontribusinya pada PDB kan gitu. Tapi jangan lupa kontribusi 60% itu cuma dagang, bukan sebagai pemberi nilai tambah gitu. Bahkan kalau dilihat dari global value chain, kita rendah banget ya. Thailand itu sudah sangat besar gitu. Nah, ini yang harus kita rubah. Gimana UKM itu bisa naik kelas, gimana UKM itu bisa berkontribusi tapi pada ekonominya besar gitu, bukan sekedar pada PDB-nya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita salahnya tuh selalu melihatnya pokoknya pertumbuhannya tinggi. Pokoknya terhadap PDB tinggi tapi harus dilihat komponennya gitu. Nah, kalau komponennya dagang berarti banyak impor dong gitu. Berarti kita ketergantungan importnya nggak akan selesai-selesai kalau kayak gitu. Nah, gimana caranya merubah? Yang harus dirubah itu adalah dengan cara sistem insentifnya, bukan bantuan. Kalau bantuan itu ya, kalau saya pernah merasakan itu ada yang namanya UKM atau petani itu merpati dan mandiri ya. Kalau merpati itu kalau ada bantuan datang ya, kayak burung. Kalau udah nggak ada bantuan dia pergi. Tapi kalau mandiri itu mau ada bantuan atau enggak dia tetap gitu. Nah, oleh karena itu sistem insentif itu lebih dibutuhkan daripada bantuan uang secara langsung untuk UKM ya. Nah, ini yang mungkin nanti model bisnis itu harus mulai dirubah khususnya untuk UKM supaya UKM kita tuh naik kelas ya di mana 90% lebih itu tenaga kerja ada di sana gitu. Nah, ini untuk UKM khususnya ya. Nah, kalau perusahaan besar gimana? Perusahaan besar menurut saya jangan dianggap tuh mereka udah untung terus didiemin. Enggak. Kita harus lihat kalau mereka itu orientasinya ekspor, harus dikasih insentif supaya ekspor dia semakin bagus gitu. Nah, jadi juga artinya gini, polanya beda-beda. UKM-nya harus kita apain, usaha besarnya harus kita apain supaya ekonomi kita tuh pertumbuhannya memang berkualitas ya. Jangan salah, Indonesia ini kalau kita melihat seringkali problemnya kalau negara lain membaik, kita malah memburuk gitu. Kenapa? Karena uang mulai lari lagi ke negara yang bagus kan gitu ya. Tapi kalau lagi jelek, uangnya masuk ke Indonesia karena bunganya tinggi kan gitu. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Kayak sekarang misalnya, The Fed mau naik karena ekonomi Amerika udah membaik. Semua orang sibuk gitu. Kenapa? Karena bunga bakal naik lagi kan gitu. Kenapa? Karena kita ketergantungan terhadap capital inflow-nya sangat tinggi sekali. Nah, ini yang harus kita rubah gitu. Jadi sebenarnya mau merubah ekonomi itu dari struktur ekonominya penting. Kenapa? Kemiskinan juga bisa dipicu dari sini ya. Kenapa? Ketika nilai tukar kita melemah, pasti inflasi naik. Kalau inflasi naik, pasti daya beli turun. Kalau daya beli turun, kemiskinan terjadi. Jadi kemiskinan bisa dua cara, karena krisis atau karena negara lain membaik gitu kan, bahaya nih. Gitu. Dua-duanya kita nggak dapat untungnya gitu, dapat jeleknya semua gitu. Nah itu yang saya bisa sampaikan. Nah kemudian materinya banyak tapi nanti bisa dibaca sendiri. Nah mungkin yang terakhir adalah bagaimana perilaku masyarakat yang berubah ini harus diikuti dengan policy-policy yang sesuai gitu ya. Karena kalau polisinya nggak sesuai nanti bisa jadi akan terjadi apa ya gap gitu ya gap ya. Kayak kemarin aja contohnya perusahaan-perusahaan e-commerce itu naik signifikan ya persentasenya. Tapi kalau jujur banyaknya orang beli barang import loh. Barang importnya mungkin cuma satu dua, tapi itu naik signifikan gitu. Jadi artinya bahwa kalau tidak dilihat dari sisi kebijakan bisa jadi justru import makin naik. Makanya di negara G20 bukan G20, di negara G7 ya, sekarang sedang membicarakan tentang apa? Tentang memberikan pajak pada perusahaan-perusahaan multinasional ya seperti Google gitu kan mereka dapat untung banyak gitu tapi mereka kan tidak dipajakin di negara itu gitu ya. Nah itu
negara G7 sudah membicarakan soal hal itu gitu. Karena kalau enggak, kita juga akan bisa jadi semuanya transaksi di luar, tapi kita nggak dapat apa-apa. Dari sisi pajak kita nggak dapat, dari sisi sektorialnya juga yang ada kita jadi pasar gitu. Nah ini PR yang perlu dilakukan ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan ini bukan membuat pesimisme, tapi ini merupakan kerja kita bersama gitu ya untuk bisa memperbaiki ekonomi Indonesia gitu. Siapapun yang memerintah, kontribusi semua pihak menjadi penting gitu ya. Maka kontrol, saya setuju dengan Bu Siti juga, kontrol publik itu penting. Sekarang ini kontrol publiknya lagi lemah gitu ya. Jadi kalau tidak ada kontrol publik itu susah. Jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Ya ikut aja gitu. Nanti tiba-tiba ambruk aja. Nah ini saya rasa juga menjadi hal yang penting. Apalagi di sini banyak generasi muda yang saya lihat tadi. Jadi tugas Anda tidak hanya menikmati pembangunan, tapi juga mesti berpikir tentang masih banyak masyarakat yang membutuhkan Anda sekalian untuk bekerja, memikirkan kesejahteraan mereka dengan kebijakan, bukan dengan hanya memberi uang. Terima kasih.